Oh ya ada. Oke. Terima kasih. Terbuka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini laporan penelitian tentang tugas MPPI, yaitu berkelompok dua orang. Ada Nadif Yusuf, teman saya, dan Muhammad Imam Najib, yaitu saya sendiri. Bentar saya share layar. Oke. Jadi, ini latar belakang dalam beberapa tahun ya. ChatGPT atau AI. Latar belakang dari beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi cerdasan buatan atau artificial intelligence semakin pesat dan mulai merambah berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Aplikatif dari generatif AI ini sangat beragam seperti ChatGPT, DeepSeek, Gemini, namun yang populer di kalangan mahasiswa adalah ChatGPT. Nah, yang dikembangkan oleh OpenAI, ChatGPT memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara alami dan memperoleh jawaban atau penjelasan terhadap berbagai pertanyaan akademik. Hal ini menjadikan AI sebagai alat bantu belajar yang semakin sering digunakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas memahami materi kuliah hingga mencari inspirasi untuk menulis. Nah, meningkatnya penggunaan AI ini membuat dampak positif berupa efisiensi waktu dan kemudahan akses informasi. Namun di sisi lain, hal ini juga memunculkan tantangan baru seperti potensi ketergantungan, kurangnya pemahaman terhadap materi yang dipelajari, serta isu etika akademik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan dan pendalaman terhadap bagaimana mahasiswa benar-benar menggunakan AI dalam kegiatan akademiknya. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini ada pertama yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran. Yang kedua, sejauh mana efektivitas penggunaan ChatGPT dalam mendukung proses belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga, apakah penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran memberikan kemajuan penggunaan akademik. Lanjut, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui persepsi mahasiswa terhadap ChatGPT dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menganalisis efektivitas ChatGPT sebagai belajar di perguruan tinggi. Yang ketiga, mengidentifikasi penggunaan ChatGPT untuk memahami pembelajaran akademik. Yang manfaat penelitian, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian literatur di bidang pendidikan berbasis teknologi kecerdasan buatan. Yang kedua, menambah referensi akademik terkait pembelajaran berbantuan AI di lingkungan pendidikan tinggi. Yang ketiga, memungkinkan menunjukkan cara baru dalam pengaplikasian AI dalam pembelajaran akademik. Nah, ini metode penelitiannya ya. Jadi, metode penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian. Ambil dari Waruwu 2003. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan subjek penelitian adalah orang mahasiswa yang telah menggunakan ChatGPT minimal 1 semester. Yaitu teknik dan terakhir teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan di penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Wawancara percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Berikut adalah pertanyaan yang ditanyakan ke narasumber. Nah, ini persepsi ya masuk terhadap penggunaan ChatGPT. Ini bisa kita lihat alurnya. Yang merah ini yang 20,0% cenderung ketergantungan. Yang hijau ini sangat membantu. Yang kuning membantu tapi ada kekhawatiran. Jadi kita juga sebagai manusia juga harus bijaksana ya dalam menggunakan ChatGPT.
Jangan sampai ketergantungan juga sebenarnya teman-teman. Dan tapi emang ChatGPT membantu banget dalam proses pembelajaran, mencari ide-ide baru dan sebagainya. Nah, ini dia diagram ya, ada meningkatkan kepercayaan diri, mempermudah pengerjaan tugas, memberikan struktur berpikir, ketergantungan pada AI ini sedang menurunnya literasi mandiri ini betul banget kekhawatiran terhadap keakuran AI. Jadi AI sendiri juga nggak dampak positif iya, tapi dampak negatif juga ada karena eh, bisa ketergantungan juga pada AI dan juga menurunnya literasi mandiri. Jadi kita nggak kayak kan kalau misalkan manual kita kan ngumpulin buku, keluar apa, cari-cari buku, cari referensi di buku. Tapi dengan adanya AI ini kita jadi mudah mencari topik yang yang memang spesifik dengan topik yang kita cari kayak gitu. Lanjut kesimpulan. Nah, dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa mahasiswa, em, dapat disimpulkan bahwa pengguna AI, khususnya ChatGPT, telah menjadi bagian dari keseharian akademik mahasiswa di lingkungan kampus. Mahasiswa menunjukkan minat yang tinggi terhadap teknologi ini dan menggunakannya untuk berbagai keperluan seperti memahami materi, menyusun tugas, hingga berdiskusi tentang cara penggunaan yang optimal atau prompting. Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa penggunaan generatif AI akan membantu dalam proses pembelajaran. Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian seperti potensi ketergantungan, plagiarisme, dan kurangnya panduan yang jelas dari institusi pendidikan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari Saudara Nadif? Silakan. Silakan, Saudara Nadif. Silakan, Saudara Nadif, untuk pertanyaannya. Oke, saya tunggu. Maaf tadi ada sedikit gangguan di dalam di luar. Nah, saya ingin bertanya, apa sih ChatGPT itu jadi salah satu AI tools yang sangat populer atau paling populer lah di kalangan mahasiswa UMJ terutama. Ya, saya jawab ya. Jadi sangat populer karena kita balik ke awal karena kita nyari materi, nyari em, referensi tentang tulisan atau tentang yang biasa kita PPT presentasi itu sangat mudah banget. Karena kita bisa mencari topik A, pasti yang keluar tuh ya spesifik ke A. Beda kalau kita nyari ke Google atau enggak nyari ke yang lainnya gitu. Itu kan bisa merambat ke hal lain kan. Tapi kalau di AI ini dia itu emang spesifik banget ke topiknya kayak gitu langsung ke topik pentingnya dan juga langsung dijabarkan apa saja hal yang penting, apa saja hal yang memang kurang penting dan sebagainya. Gitu. Jadi sangat berguna sih untuk mahasiswa mengerjakan tugas, menganalisis tugas, memahami materi sangat berguna AI. ChatGPT. Satu lagi sih, eh, apa sih tujuan utama dari penelitian ini, yaitu penelitian yang untuk mengidentifikasi integrasi antara AI dengan pendidikan di perguruan kampus tinggi. Oke, jadi penelitian ya berarti kita ini pengen tadi kan udah diagram ya, kita juga pengen pengen tahu nih sebenarnya AI ini dampaknya besar atau enggak uh, dampak positif ya kita bahas positif besar enggak untuk mahasiswa dan ternyata besar ya gitu dan juga dampak negatif juga nggak kalah besar dibanding positif
kayak gitu, kayak ketergantungan, habis itu kurangnya literasi dalam membaca, itu sih sebenarnya. Dan itu memang terjadi di era-era sekarang, kayak begitu. Seperti itu. Gimana? Cukup? dari ada di terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Oke, oke, terima kasih untuk Saudara Nadif. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.